Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu materi fikih untuk kelas 7 di sekolah kita tercinta SMPS Islam Al-Munawwarah. Ini adalah pertemuan kedua. Minggu lalu kita udah belajar dan sekarang pelajaran kedua. Marilah kita buka pelajaran kita. Kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pada pelajaran baru, kita akan mengulangi pelajaran minggu lalu, yang mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bersuci. Nah, bersuci itu apa? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Bersuci adalah membersihkan diri, baik badan, pakaian maupun tempat dari hadas dan najis. Kita pastikan diri kita, pakaian kita, dan tempat kita itu dalam keadaan suci dan bersih. Namun kita perlu ingat, apa sih perbedaan antara najis dan hadas? Najis adalah perkara yang zahir, artinya terlihat bendanya, seperti air kencing, darah, dan lain sebagainya. Sedangkan hadas itu perkara maknawi, tidak terlihat tetapi harus disucikan ketika kita hendak melakukan ibadah. Kita mau sholat, kita harus wudhu, atau kita habis junub, mimpi basah misalkan, maka kita juga harus bersuci, itu dengan mandi besar. Ini adalah pelajaran minggu lalu. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini, yaitu tentang macam-macam alat untuk bersuci. Nah, ada yang tahu alat untuk bersuci itu apa saja? Ya, benar. Salah satunya alat untuk bersuci adalah air. Air adalah salah satu benda yang paling baik dalam membersihkan kotoran. Sifat air yang cair menjadikannya mampu untuk membersihkan kotoran dan najis. Jadi alat pertama untuk bersuci adalah air dengan segala sifat air tersebut. Oke. Tapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Nah, berikut ini ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air hujan. Ini suci, mensucikan. Air laut pun seperti itu, air sungai, air embu, air sumur, dan air embun. Nah, air embun itu misal kayak gimana sih? Misal kita sedang naik gunung, nah, tiba waktu sholat, kita nggak ada air jauh, misalnya kita udah ada di puncak gunung, maka kita boleh menggunakan air embun tersebut untuk bersuci, untuk wudhu. Kemudian yang keenam adalah air salju atau air es, ini juga hukumnya suci, mensucikan. Dan yang ketujuh adalah mata air. Apa itu mata air? Ya, seperti air zam-zam dari sumbernya langsung, maka itu hukumnya suci, mensucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan semua yang ada di dunia ini dengan menggunakan air, maka pantaslah air termasuk salah satu benda untuk bersuci. Bahkan dalam hadis disebutkan, wa bihi laiqala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci, tidak akan membuat najis air yang suci itu terhadap sesuatu. Artinya hakikat air tersebut adalah semua air itu suci, kecuali nanti ada yang berubah dan yang lain-lainnya. Makanya nanti ada air yang suci, mensucikan, artinya airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ada air yang suci, mensucikan, tetapi makruh hukumnya kita gunakan. Pun ada air yang najis, ada air yang kotor, dan ada air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hal-hal tersebut yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya, dengan air kotoran dapat dibersihkan dan sesuatu yang terkena najis pun dapat disucikan. Akan tetapi tidak semua air dapat membersihkan dan mensucikan najis. Nah, makanya biar kita tahu air yang dapat digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar itu air yang kayak gimana sih, makanya kita pelajari pada kesempatan kali ini. Karena
Kalau misalkan air yang kita gunakan untuk bersuci itu tidak masuk kriteria suci mensucikan, berarti wudhunya atau mandi besarnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholatnya pun tidak diterima, tidak sah. Makanya kita harus betul-betul pelajari dengan baik. Nah, di sini macam-macam air. Yang pertama, ada disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu tohirun mutohirun, suci mensucikan. Artinya apa? Air ini bisa kita gunakan, airnya suci dan bisa kita gunakan untuk berwudu dan mandi besar. Yang kedua, air makruh atau air musyammas, suci airnya dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Artinya air musyammas itu air yang panas karena terkena sinar matahari, maka air tersebut menjadi panas. Air itu suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan atau tidak disukai digunakan untuk bersuci. Kenapa? Di salah satu kisah disebutkan bahwasanya air yang panas kena sinar matahari terus kita gunakan untuk bersuci, ditakutkan nanti ada penyakit yang menempel kepada kita. Tapi gimana kalau airnya tadinya panas terus udah berubah menjadi dingin, menjadi biasa, panas kena sinar matahari ya. Maka kalau yang seperti itu udah menjadi dingin airnya, maka itu boleh digunakan kembali ke hukum asalnya, itu air itu suci. Yang ketiga adalah air mutanajis atau air bernajis, air yang terkena najis. Ini hukumnya airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan atau dalam kata lain kita bisa sebutkan tidak suci dan tidak pula dapat mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Dan yang keempat adalah air mustakmal atau air yang sudah digunakan. Airnya suci, boleh kita bersihkan kotoran dalam tubuh kita, dalam pakaian kita, boleh menggunakannya, tetapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci, yaitu untuk wudu ataupun untuk mandi besar. Nanti ada penjelasannya. Yang pertama, tapi kita harus ketahui dulu hal-hal yang berkaitan dengan air tersebut. Yang pertama, 3 sifat air. Ternyata air itu memiliki sifat bau, rasa, warna. Kalau air, kita ketahui hakikat air itu adalah suci, tetapi kalau baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka hukumnya pun akan berubah. Selanjutnya, air banyak. Disebut dengan air banyak kalau air itu 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu apa? 2 kulah adalah sama dengan 270 liter air. Itu disebut dengan 2 kulah. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Air mutlak. Nah, di sini penjelasannya. Air mutlak suci dan mensucikan. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu yang lain dan tidak terkena najis. Air mutlak hukumnya suci dan mensucikan. Artinya airnya suci, boleh diminum, boleh buat mandi dan yang lain-lainnya, dan boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Dan yang termasuk air mutlak adalah air hujan, laut, sungai, sumur, salju, embun, dan air dari mata air. Seperti yang disebutkan di awal, ini adalah kriteria air-air mutlak atau air suci dan mensucikan. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih, yang artinya, dan Allah menurunkan air dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air itu. Yang kedua adalah air musyammas, air yang terpanas yang terkena sinar matahari. Suci airnya dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan bersuci. Tapi ini ada 3 bagian. Air musyammas dibagi 3 bagian. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena tercampur dengan sesuatu benda yang suci. Air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Maka air ini jelas suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, masa kita wudhu pakai air kopi, masa kita wudhu pakai air teh. Nah, boleh sih diminum air kopi, air teh boleh diminum, tapi kalau untuk bersuci itu tidak boleh. Kemudian
air yang kurang dari 2 kulah 270 liter dan sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, walaupun air itu tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah banyaknya. Nah, misal kita ada di ember tuh, airnya kita udah gunain buat bersuci, maka sisa air tersebut airnya suci tetapi tidak bisa kita pakai untuk berwudu lagi karena airnya kurang dari 2 kula. Dan yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, contohnya air kelapa. Terus air yang keluar dari pohon itu kan biasanya ada. Suci enggak? Suci. Boleh diminum? Boleh, kita boleh minum air kelapa. Tetapi digunakan untuk berwudu boleh enggak? Enggak boleh. Dan yang ketiga itu air mutanajis atau air bernajis. Contoh misalkan airnya air sedikit kurang dari 2 kulah di ember misalkan. Tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak ataupun kejatuhan bangkai apa misalkan bangkai hewan. Terus berubah itu 3 sifatnya, bau, rasa, warnanya berubah ataupun tidak berubah tapi airnya sedikit, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mutanajis adalah air yang tadinya suci kurang 2 kulah tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Air ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak sah digunakan untuk bersuci, wudu, mandi, mensucikan benda yang terkena najis. Itu disebut dengan air mutanajis. Tapi jika air itu 2 kula, artinya airnya lebih dari 270 liter, namun tidak mengubah sifatnya, kejatuhan kotoran, kejatuhan bangkai, tapi 3 sifat air tersebut tidak berubah, maka hukumnya air tersebut suci dan mensucikan. Sama halnya kayak di laut, ada bangkai, ada kotoran, tetapi air laut tetap suci dan mensucikan karena airnya sangat banyak, lebih dari 270 liter. Dan keempat adalah air mustakmal atau air yang sudah dipakai, suci tetapi tidak mensucikan. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci, artinya air yang suci tidak najis, boleh diminum. Air mustakmal boleh diminum, boleh membersihkan kotoran fisik pada tubuh, tapi tidak mensucikan untuk toharoh, untuk bersuci. Jadi air mustakmal tersebut nggak boleh digunakan untuk wudu, untuk mandi besar. Kalau mandi-mandi biasa silahkan digunakan. Sedangkan air yang digunakan di luar toharoh seperti mencuci tangan, mandi biasa tidak dikategorikan sebagai air yang telah digunakan. Jadi air mustakmal disebut air mustakmal kalau air tersebut habis digunakan untuk bersuci. Contoh misalkan di kolamnya itu di kolam. Nah, kita gunain air di kolam tersebut untuk bersuci. Nah, sisanya sedikit kurang dari 2 kula. Maka air tersebut disebut air mustakmal. Tetapi kalau air tersebut hanya digunakan untuk cuci tangan, mandi biasa, maka air tersebut tidak disebut dengan air mustakmal. Alhamdulillah, untuk pelajaran kita kali ini telah usai. Tugasnya apa? Tugasnya catat kembali apa yang ada di video ini dalam buku tulis. Nanti silakan catatannya difoto dan dikirimkan pada guru mata pelajarannya. Sekian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya.